Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Sadli, Nur Aziza, Nur Aulia Syais, Caroline Hilary Crescenzi Ergina Colin, dan Andi Indah Hairani dari kelas C20C akan memaparkan materi kami yang berjudul Sistematika Penulisan Proposal dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Nur Ilmi SPD MPD. Yang pertama, saya akan membacakan latar belakang masalah. Penulisan masalah ini dilaksanakan di mana memaparkan variabel terikat atau dependen sebagai variabel pikiran utama, serta variabel bebas atau independen sebagai variabel pikiran penjelas. Sangat diperlukan untuk menonjolkan jika masalah itu begitu penting, agar di atas serta menarik agar diteliti, merupakan unsur pokok yang harus ada pada penulisan ini. Pada umumnya, teknik menulis latar belakang dilaksanakan agar memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, konsekuensi apa yang terjadi jika masalah ini dibiarkan. Kedua, di mana hal tersebut terjadi. Tiga, aktual atau fenomena yang begitu teramati. Empat, adakah kesenjangan. Lima, intervensi apa yang relevan. Enam, hal-hal ideal atau normatif atau harapan. Dan yang terakhir, masalah pokok atau utama. Dan yang kedua, yaitu batasan masalah. Diperlukannya batasan-batasan pada sebuah penelitian, di mana hal ini supaya ruang lingkup masalah tidak meluas atau melebar. Batasan tersebut dimulai dari keterbatasan waktu, dana, tenaga, pengumpulan data terhadap analisanya, dan juga relevansi kualifikasi peneliti terhadap permasalahan yang akan menjadi pembahasannya. Berikut beberapa cara agar membatasi masalah ialah: yang pertama, membatasi. Maksudnya yaitu memilah satu maupun dua masalah yang telah diidentifikasikan di mana yang akan diteliti. Kedua, menegaskan pengertiannya. Dan yang terakhir, menjabarkan data-data di mana memberikan gambaran lebih rinci. 3. Perumusan masalah. Merumuskan masalah dengan menguraikan pendekatan maupun konsep untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, hipotesis yang akan diuji, dugaan sementara yang akan dibuktikan. Pada perumusan masalah, bisa dijelaskan definisi, asumsi, serta lingkup di mana menjadi batasan penelitian. 4. Tujuan penelitian. Tujuan merupakan jawaban atau pernyataan atas apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian yang ada. Pernyataan ini ialah hal-hal yang ingin dilaksanakan atau dicapai peneliti terhadap penelitiannya, sehingga penulisan tujuan dibuat dengan mengacu terhadap masalah atau pertanyaan yang ditulis dengan kalimat pasif. Hal ini dikarenakan tujuan ialah pernyataan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Pada tujuan umum, biasanya berisikan mengenai hal yang akan diraih atas hasil penelitian, ialah jawaban masalah penelitian. Sebaliknya, pada tujuan khusus, biasanya berisikan penjabaran mengenai hal yang akan dicapai agar memenuhi pencapaian tujuan umum, ialah tahap-tahap yang akan dilaksanakan dalam penelitian. 5. Manfaat penelitian. Uraikan manfaat hasil penelitian secara singkat dan jelas untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi kebidanan, seni pemecahan masalah, pengembangan institusi, profesi kebidanan dan kesehatan klien. 6. Landasan teori. Pada tahap ini, usahakanlah pustaka terbaru, relevan serta terbukti keasliannya seperti jurnal ilmiah. Jabarkan secara jelas kajian pustaka di mana memunculkan gagasan ataupun mendasari penelitian yang dilaksanakan. 7. Tujuan metodologi penelitian. Dengan menguraikan metode apa yang akan digunakan dalam penelitiannya,
di mana uraian ini bisa meliputi variabel yang dipakai dalam penelitian, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, model yang digunakan, dan lainnya. Biasanya pada penelitian yang menerapkan penggunaan metode kualitatif, bisa dijabarkan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan serta analisis informasi, dan proses penafsiran dan juga penyimpulan hasil penelitian. 8. Objek penelitian. Pada tahap ini bersifat kondisi attributes pada sesuatu benda, orang, maupun keadaan di mana menjadi pusat atau sasaran dalam penelitian tersebut. Sifat ini dapat seperti sifat, kuantitas, kualitas, perilaku, kegiatan, pendapat atau pandangan atau penilaian seseorang, adanya pro dan kontra, atau simpati dan antipati, dan hasil proses suatu lembaga dan lainnya. 9. Metode pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif bisa dilaksanakan dengan beberapa cara. Ialah sebagai berikut. Yang pertama, wawancara, yang kedua, diskusi kelompok, yang ketiga, observasi, dan yang keempat, review dokumen. 10. Metode analisis data. Sesudah data telah dikumpulkan, selanjutnya analisislah data tersebut. Pada penelitian kualitatif dapat dibedakan dalam beberapa jenis analisa data. Ialah yang pertama, descriptive summary, yang kedua, descriptive statistic, dan yang ketiga, graphical representation. 11. Hasil penelitian. Jabarkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan, maupun pengembangan kelembagaan yang diharapkan. Baik, itulah persentase dari kelompok kami. Sebelumnya, yang bertindak sebagai pemateri atas nama Nur Awalia Syais, Caroline Hilary Srentina Ergina Colin, Nur Aziza, dan Andi Indah Hairani. Dan selaku editor video, yaitu Muhammad Sadli atau saya sendiri. Sebelumnya, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Nur Ilmi SPD MPD, karena telah memberikan kami kesempatan, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.